Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa hebat, apa kabar? Tetap semangat ya, jaga kondisi dan jaga kesehatan kalian. Kali ini kita akan belajar tentang menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi pada remaja putri usia 8 sampai dengan 16 tahun. Kalian siswa hebat yang putri pasti sudah mengalami menstruasi. Tetapi, walaupun sudah mengalami menstruasi, tapi banyak dari kalian yang belum paham apa dan bagaimana proses itu terjadi di dalam tubuh wanita. Menstruasi adalah kondisi meluruhnya lendir, darah, dan juga sel-sel epitel pada dinding endometrium sebagai akibat sel telur tidak dibuahi. Nah, menstruasi ini membentuk sebuah siklus karena terjadi setiap bulan satu kali dan terus menerus sehingga disebut sebagai siklus menstruasi. Untuk itu kita akan mulai pembelajaran kita. Yuk kita lihat video pembelajaran berikut. Menstruasi pada wanita dikendalikan oleh pituitari yang terdapat di dalam otak. Pada pituitari terdapat kelenjar hipotalamus atau kelenjar hipofisis. Kelenjar hipotalamus akan menghasilkan hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel di dalam ovarium, sehingga akan menghasilkan sel telur yang matang. Folikel di dalam ovarium menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi untuk memperbaiki lapisan dinding rahim atau endometrium. Selain itu, estrogen berfungsi merangsang hipofisis untuk menghasilkan LH. LH berfungsi memicu pengeluaran sel telur dari folikel. Fase ini disebut sebagai fase ovulasi. Folikel yang ditinggalkan oleh ovum akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi menebalkan dinding rahim. Jika ovum tidak dibuahi, maka ovum akan menjadi rusak dan corpus luteum menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Berhentinya estrogen dan progesteron menyebabkan dinding rahim mengering dan mengelupas, sehingga terjadi pendarahan atau menstruasi. Fase menstruasi terjadi hari ke-1 sampai hari ke-5 menstruasi. Pada fase ini terdapat hormon FSH yang jumlahnya semakin meningkat. Fase proliferasi terjadi pada hari ke-10 sampai hari ke-14. Pada fase ini terdapat hormon estrogen, hormon progesteron, dan juga hormon LH yang berfungsi merangsang ovulasi dan penebalan dinding rahim. Fase ketiga, fase sekretori, terjadi setelah ovulasi, di mana hormon estrogen dan progesteron semakin meningkat untuk menebalkan dinding rahim. Tetapi hormon FSH dan hormon LH menurun. Jika tidak terjadi pembuahan, maka hormon estrogen dan progesteron terhenti dan menimbulkan siklus berikutnya, yaitu menstruasi.
Dari bagan siklus menstruasi, kalian bisa memahami ternyata banyak sekali hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Nah, pertanyaannya, mengapa menstruasi harus dialami oleh seorang wanita? Dan mengapa seorang wanita yang hamil tidak mengalami menstruasi? Silahkan siswa hebat, itu direnungkan dan dianalisis sebagai tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.